warahmatullahi wabarakatuh. Bila kembali ke channel ini. Di sini saya akan coba membahas tentang tenaga dalam atau ilmu dari dalam tubuh kita yang kita keluarkan sehingga bisa kita pergunakan untuk melawan musuh kita atau bisa kita gunakan untuk menjaga diri kita. Di video sebelumnya saya minta maaf karena videonya sempat terpotong sebelum selesai karena saya sewaktu mereview batu mustika hasil tarikan saya mendapat gangguan dari luar. Jadi gangguan tersebut pada video yang sebelumnya sewaktu saya mereview benda tersebut ada gangguan dari luar berupa suara. Jadi saya tidak bisa melanjutkan karena suatu hal tertentu yang saya tidak bisa jelaskan di sini. Adalah untuk ilmu tenaga dalam tersebut sebenarnya ada dua ilmu tentang ilmu kebatinan, yang satu dengan tenaga dalam, yang satu dengan ilmu karomah. Ilmu karomah sendiri ibaratnya hampir sama namun prinsipnya berbeda. Kalau tenaga dalam itu kita berlatih dengan pernapasan full dengan latihan tertentu, dengan ritual tertentu sehingga tenaga dalam itu bisa muncul dari dalam tubuh kita pun aktif dalam tubuh kita. Banyak yang kita pernah lihat di video-video atau di YouTube tentang cuplikan berbagai ilmu tenaga dalam. Salah satunya itu pertunjukan tentang bambu gila, pertunjukan tentang melempar lawan tanpa menyentuh, pertunjukan tentang melempar benda tanpa menyentuh. Itu suatu tenaga dalam. Jadi seseorang praktisi bila tenaga dalam itu sudah aktif, maka mereka bisa mempergunakan dengan tepat, bisa bergunakan dengan waktu yang ditentukan atau waktu yang bisa mereka perbuat untuk menjaga diri mereka masing-masing. Sebenarnya ilmu tenaga dalam itu ilmu yang berasal dari tubuh kita sendiri. Kalau saya pribadi itu ilmu yang berasal dari dalam tubuh kita, biasanya di sekitar perut. Jadi itu di sekitar perut kita tuh punya hentakan tertentu, itu yang dilatih dengan latihan tertentu dengan ilmu tenaga dalam, maka nanti ilmu tersebut bisa keluar atau tenaga tersebut yang kita dari dalam tadi bisa keluar. Mungkin teman saya di sini teman-teman akan melihatkan ini cuplikan dari guru saya, rekan saya, tentang ilmu tenaga dalam bisa mematikan lilin yang hidup tanpa menyentuh. Cuplikan videonya seperti ini. Api, mengendalikan
hidup api dengan kontrol, bahkan api tersebut yang semula hidup bisa mati dengan tanpa menyentuh. Banyak lain lagi ilmu tenaga dalam bisa kita gunakan, seperti untuk melempar benda tanpa menyentuh, melawan makhluk halus, dan lain sebagainya. Maka ilmu tenaga dalam ini sangat berguna bagi kita, karena sejatinya ilmu ini bisa kita gunakan untuk sehari-hari untuk menunjang pekerjaan kita. Jadi misalnya kita merasa capek, kita merasa lelah, atau merasa sedang melakukan sesuatu, kita bisa pergunakan ilmu tersebut. Namun bukan berarti kita gunakan untuk rutinitas, tidak, hanya untuk menambah atau apa dengan keadaan-keadaan tertentu. Jadi tentang tenaga dalam, mungkin teman-teman yang sedang mempelajari, atau mungkin yang mempunyai pendapat berbeda, atau yang mungkin punya pengetahuan berbeda seputar tenaga dalam, mungkin boleh share di kolom komentar. Jadi yang selama saya pelajari itu tenaga dalam biasanya seperti ini. Jadi ilmu itu berpusat pada di perut kita atau dada kita, di sekitar antara perut dan dada itu ada satu seperti tempat sebagai pusat tenaga dalam. Jadi biasanya orang menggunakan tenaga dalam itu tanpa menyentuh, bisa dengan gerakan tangan sebagai mendorong atau menunjang, atau bisa juga tidak tanpa gerakan tangan. Sebagai contoh, dia diam aja, hanya cukup mengambil napas sedikit, cukup dengan satu hentakan, mungkin lawan akan terlempar. Namun ada juga sebagian ilmu yang kita tengok di pertunjukan mungkin seperti ini. Yati dadi mustika sajroning jiwa raga, bejo mulya wasi. Ada mungkin sebagian spiritual mempraktekkan tenaga dalam seperti itu. Jadi tergantung seninya masing-masing. Ada yang tanpa gerakan tangan, ada yang memakai gerakan tangan. Jadi mana nyamannya bisa dipakai dengan masing-masing. Dan tenaga dalam ini bisa atau memang bermanfaat untuk kita. Sebagai contoh, kita ingin menguatkan, ingin menambah energi kita karena kita sudah merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kita bisa menggunakan tenaga dalam tubuh kita sendiri untuk membantu pekerjaan kita tersebut. Namun biasanya seseorang yang masih belajar atau masih ilmu tenaga dalam ini bisa kita gunakan ilmu tenaga dalam tersebut. Pasti digunakan semua praktisi dengan berbagai hal. Sebagai contoh, untuk menolong orang yang sedang kesurupan, untuk mendeteksi lokasi benda gaib atau benda-benda petuah, untuk membantu pengobatan atau seseorang sedang kena santet atau sedang guna-guna dengan menggunakan tenaga dalam. Jadi seorang praktisi itu harus memiliki atau harus mempelajari tentang tenaga dalam. Jadi karena tenaga dalam tersebut mempunyai peran yang penting di dalam tubuh kita, yang harus kita aktifkan supaya berguna untuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi untuk tenaga dalam bisa kita pelajari dan bisa kita olah tentunya dengan pernapasan kita, dengan ilmu yang telah kita dapatkan melalui pernapasan yang kita latih terus-menerus. Jadi tenaga dalam yang kita latih dengan pernapasan, dengan ritual tertentu, dengan tirakat, maka semuanya akan bisa muncul atau bisa hadir dalam tubuh kita. Mungkin sampai di sini penjelasan singkat tentang tenaga dalam.
Jadi sejatinya tenaga dalam itu berasal dari tubuh kita yang dapat kita keluarkan, dapat kita aktifkan dengan latihan pernapasan, dengan latihan ritual atau terakat tertentu. Jadi teman-teman di sini semua bisa mempelajari asal ada guru dan ada kemauan. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang ilmu tenaga dalam. Sampai berjumpa dengan video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.